Saya Nurdin Menjara Situmorang dengan NIM 2019 31071. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah simulasi dan pemodelan kelas A. Di sini saya membawa makalah berjudul Peramalan Harga Pangan Strategis menggunakan perbandingan model Naive Bayes, Moving Average, Whole Winters, Arima dan Random Forest. Untuk abstraknya, penelitian ini bertujuan membandingkan 5 metode peramalan harga pangan untuk mengetahui metode mana yang paling akurat pada 5 komoditas, yaitu beras, cabai merah, cabai rawit, minyak goreng, dan bawang merah. Data yang digunakan merupakan data harga harian dengan jumlah data yang relatif terbatas, sehingga penelitian ini berfokus pada peramalan jangka pendek. Hasil akhirnya menunjukkan bahwa tidak ada satu metode yang selalu terbaik untuk sebuah komoditas. Kemudian dan untuk latar belakang, di sini saya menjelaskan harga pangan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi daya beli masyarakat dan tingkat inflasi. Harga komoditas seperti beras, cabai, minyak goreng, dan bawang merah sering mengalami perubahan akibat cuaca, pasokan maupun kondisi pasar. Oleh karena itu diperlukan metode yang mampu memprediksi perubahan harga agar dapat membantu pengembalian keputusan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menggunakan data historis panjang, penelitian ini menggunakan data harian dengan jumlah yang lebih sedikit hingga perlu dibandingkan beberapa metode peramalan. Dan untuk rumusan masalah, pertama mengetahui karakteristik harga dari 5 komoditas pangan. Kedua, menentukan metode peramalan yang paling baik. Dan ketiga, mengetahui apakah model yang lebih kompleks seperti Arima dan Random Forest benar-benar lebih baik dibandingkan metode sederhana seperti Knife Forest, Case, dan Moving Average. Dan untuk tujuan penelitiannya adalah menganalisis karakteristik harga pangan, membangun 5 model peramalan, kemudian membandingkan hasilnya menggunakan MAE dan MAPE sehingga diperoleh metode yang paling sesuai pada masing-masing komoditas. Dan untuk bab 2, pada bab ini saya mengkaji beberapa penelitian terdahulu mengenai peramalan harga pangan. Sebagian besar penelitian menggunakan metode Arima dan Sarima dengan data historis yang jangka panjang. Berdasarkan hasil studi literatur tersebut, penelitian saya mencoba beberapa kontribusi dan membandingkan beberapa metode sekaligus menggunakan data harian yang lebih terbatas. Dan ini untuk beberapa jurnalnya. Masuk ke bab 3, metode penelitian. Data penelitian berasal dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional atau PIHPS dengan periode pengamatan sekitar 50 hari. Komoditas yang dianalisis terdiri dari beras, cabai merah, cabai rawit, minyak goreng, dan bawang merah. Setelah data dikumpulkan, dilakukan proses pembersihan data, pengolahan format, penanganan data kosong, kemudian dilakukan analisis statistik awal sebelum proses pemodelan. Hasil analisis menunjukkan bahwa setiap komoditas memiliki tingkat volatilitas yang berbeda. Cabai rawit memiliki tingkat volatilitas tertinggi sehingga harga lebih sering berubah. Sebaliknya, beras dan minyak goreng memiliki harga yang relatif stabil. Selain itu, dilakukan uji stasionaritas menggunakan metode ADF sebagai salah satu tahapan sebelum penerapan model Arima. Untuk modelingnya, pada penelitian ini saya membandingkan 5 metode yaitu Knife Forest Case, Moving Average, Whole Winters, Arima, dan Random Forest. Data dibagi menjadi 45 hari sebagai data latih dan 5 hari sebagai data uji. Seluruh model kemudian dievaluasi menggunakan MAE dan MAPE untuk mengetahui metode yang memiliki tingkat kesalahan paling kecil. Dan untuk bab 4,
Berdasarkan hasil pengujian diperoleh bahwa tidak ada satu metode yang selalu memberikan hasil terbaik. Pada komoditas yang stabil seperti beras dan minyak goreng, metode Knife Forest Case dan Moving Average sudah menghasilkan akurasi yang sangat baik. Sedangkan pada cabai rawit yang memiliki volatilitas tinggi, Random Forest memberikan hasil prediksi yang lebih baik dibandingkan metode lainnya. Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah bahwa harimau tidak selalu memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan metode sederhana. Bahkan pada beberapa komunitas hasil harimau setara dengan Knife Forest Case. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan model yang lebih kompleks belum tentu menghasilkan prediksi yang lebih akurat apabila karakteristik datanya tidak mendukung. Dan untuk terakhir, bab 5 kesimpulan, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pemilihan metode peramalan harus sesuai dengan karakteristik masing-masing komoditas. Tidak ada satu model yang unggul untuk semua kondisi. Untuk komoditas yang stabil, metode sederhana cukup baik, sedangkan untuk komoditas dengan volatilitas tinggi seperti cabai rawit, Random Forest memberikan hasil yang lebih baik. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan data yang lebih panjang serta menambahkan variabel lain agar prediksi semakin akurat. Ini beberapa daftar pustaka untuk makalah saya. Dan terakhir, demikian presentasi tugas besar mata kuliah simulasi dan pembulian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak.